Jadi saudara, kalau kita lihat di sini saudara, peranan father, saya ingin katakan saudara, di saat ini saya mengatakan bahwa sangat penting sekali peranan father, terutama kalau kita mau bring impact kepada community. Sebab kalau kita lihat sekarang peranan father, kalau dilihat di North America, banyak sekali even single mother, banyak juga peranan father itu kurang. Banyak keluarga yang ada fathernya, ada bapaknya, tapi bapaknya cukup sibuk sekali kerjaannya sampai nggak ada waktu buat anak. Kalau saudara lihat di mana-mana anak diekspos banyak pada ibu-ibu, pada wanita. Saudara lihat crossing guard perempuan, guru-guru banyak perempuan di hospital, nursery, saudara perempuan. Saudara. Peranan-peranan wanita begitu besar sekali dan father, saya ingin mengencourage saudara, father untuk kita beri dampak kepada community sangat besar sekali peranan father. Sebab itu saya ingin menghimbau saudara hari ini untuk bisa bicara, hari ini saya ingin bicara mengenai sesuatu yaitu bagaimana menjadi bapak yang baik. Mungkin kita sering dengar mengenai karakteristik mengenai bapak yang baik itu seperti apa. Tapi hari ini kita more practical, bagaimana kita bisa menjadi bapak yang baik. Nah saudara, hari ini saudara diberi buku, saya kira ini buku bisa menolong sekali buat saudara untuk memulai, untuk bisa menulis, untuk bring legacy, terutama untuk hidup saudara dan untuk bisa membina cara untuk menjadi bapak yang baik. Sebab di sini ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita untuk kita bisa tahu sebenarnya contohnya, what is favorite memory of your father from your childhood? Kira-kira memori apa yang sangat berkesan kepada saudara pada waktu saudara kecil dari ayah saudara? Apa yang benar-benar touching saudara? Waktu saudara kecil bagaimana saudara ingat ayah saudara? Kemudian ditanya what is your father attitude? Bagaimana sikap hati bapak saudara pada waktu saudara kecil? Ada pertanyaan sih, what kind of, apa yang kira-kira kamu senang yang ayah saudara lakukan pada waktu kecil. Kemudian dikatakan sini, kalau saudara boleh menyelesaikan kata, kira-kira apa yang Bapak selalu katakan pada saudara? Ada kata-kata apa yang saudara selalu ingat, Papa saya selalu bicara ini. Dia katakan begini, jangan bohong misalnya. Harus berbuat baik misalnya. Harus perhatikan kakak-kakak kamu. Kalau nanti Tuhan berkati kamu, kamu harus ingat orang-orang yang lemah. Kata-kata itu kalau kita sebagai punya Bapa yang dalam Tuhan, kata-kata yang dikatakan adalah biblical, is a prinsip-prinsip Tuhan, itu sangat indah sekali. So itu saudara, ini sini bagus sekali kalau saudara mulai coba belajar isi untuk menjadi father yang efektif, yang baik. Saudara, ini adalah salah satu sarana untuk membantu saudara. Sebab itu gereja invest untuk special Father's Day, untuk ada sesuatu yang saudara bisa lakukan, ada platformnya yang saudara bisa kerjakan ini. Saya harap ini bukan hanya dilihat saja tapi bisa diisi. Saya menghimbau semua bapak-bapak untuk mengisi saudara. Kita isi. Saya harap akhir tahun ini sudah diisi semua dan saudara bisa menolong buat saudara. Terutama memberikan sarana bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini provoke saudara untuk memikirkan bagaimana, apakah saya sudah lakukan ini, apa yang berkesan pada orang tua saya. Seperti saya ingat orang tua saya yang saya sangat kesan orang tua. Orang tua saya sebagai pendeta, dia punya anak 8. Yang sangat berkesan pada saya adalah pada saat waktu orang tua saya di Cirebon, jadi pendeta GKI di Cirebon. Pada waktu itu merayakan anniversary 25 tahun. Dan waktu itu di gereja di Cirebon, keadaannya gereja pada waktu itu zaman dulu waktu orang tua saya 25 tahun mungkin tahun berapa ya? Pertengahan 60-an antara begitu. Di mana pada waktu itu gereja keadaannya mungkin keuangannya kurang bagus. Tapi saya ingat pada waktu ayah saya anniversary 25 tahun, dia punya satu impian untuk gereja mempunyai mobil jenazah. Sebab jemaat waktu itu banyak jemaatnya yang memerlukan kadang-kadang kalau sampai meninggal. Sampai akhirnya
ayah saya waktu itu mengatakan dengan ibu saya pada waktu ulang tahun anniversary 25 tahun, harap uang itu bisa digunakan untuk bisa membeli mobil jenazah. Amazing saudara, respon dari jemaat luar biasa, sampai waktu itu gereja membeli mobil jenazah. Saya ingat mobilnya dicat warna hitam, dan akhirnya jadi, dan itu menjadi berkat banyak. Dan itu salah satu yang saya mengesan, bagaimana yang dia bisa, mungkin uang itu bisa digunakan buat diri sendiri, tapi dia mengajar pada anak-anaknya, dan sampai sekarang dampak itu efek pada mulai dari kakak saya sampai adik saya. Jadi dampak itu sangat, peranan itu sangat besar sekali. Just dari tindakan, dari apa yang orang tua, apa yang ayah saya lakukan itu bukan khotbahin, tapi dia memberikan contoh. Nah, hari ini saudara, untuk kita bisa menjadi bapak yang baik, pertama-tama adalah kita perlu sebagai bapak mengasihi istri kita, saudara. Istri saudara, kasihlah istrimu. Firman Tuhan mengatakan di Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saudara, kalau kita lihat di sini, it's very important kalau kita melihat bahwa tugas dari suami adalah mengasihi istri. Tapi apa sih hubungannya dengan anak-anak kita? Theodore Hesburgh, ini salah satu orang yang prominent di Amerika. Dia mengatakan begini, the most important thing a father can do for his children is to love their mother. Salah satu yang paling penting buat ayah yang dia bisa lakukan kepada anak-anaknya adalah dikatakan yaitu mengasihi istrinya, mengasihi ibunya dari anak-anak ini. Mengapa saudara? Karena saudara, kalau saudara lihat siapa tadi, Theodore Hesburgh, dia adalah dia menerima banyak appreciation, hadiah-hadiah, salah satu, dan dia dikatakan Theodore adalah sebagai presiden dari Notre Dame University selama 35 tahun. Dan dia serve sebagai member dari United States Civil Rights Commission. Dia chairman tahun 69, waktu 1972 dismiss dari Presiden Nixon karena ada perbedaan. Pada waktu kemudian dia juga Jimmy Carter appoint dia sebagai immigration reform. Jadi dia adalah seorang yang sebagai anak Tuhan, yang dia mempunyai value, mempunyai pendirian, dan dia menyadari bahwa tindakan suami terhadap mengasihi istri adalah memengaruhi sekali mengenai anak-anaknya. Dan saudara, kalau kita lihat, anak akan bisa melihat bagaimana tindakan ayah treat istrinya, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau saudara, kesaksian sering kali kita dengar, ada orang tua yang katakan, iya ya, anak saya umur 4 tahun aja pada waktu kita ribut sendiri, itu anak sendiri rasanya sampai scream kadang-kadang, sampai nggak betah. Saudara. Even anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa tahu ada sesuatu yang nggak benar kalau orang tuanya ribut. Nah saudara, di sini katakan, if your children watch how you treat their mothers. Tahukah saudara, anak-anak kita akan memperhatikan tindakan kita, bagaimana sebagai seorang suami memperlakukan istrinya. Anak ini watching, anak ini melihat. Kemudian karena they watch and they're learning, kemudian mereka akan membentuk konsep mengenai marriage. Kemudian dikatakan, and you creating a pattern and blueprint for marriage with your children. Berapa anak yang nggak mau menikah karena melihat namanya pernikahan, bagaimana ayah dan ibunya ribut terus, ayahnya ada blueprint, ada konsep di dalam pandangan dia bahwa kalau marriage is like a hell, ngapain saya menikah? Jadi saudara, ini peranannya sangat penting sekali. Your children watch how you treat their mother. If they see you show disrespect to your wife, kita nggak menghargai istri kita, suami nggak menghargai istrinya, maka anak itu, anak laki-lakinya itu, kalau pada waktu dia menikah, dia akan memperlakukan yang sama kepada istrinya, nggak menghargai. Kemudian dikatakan, if you
verbally and mentally, physically abuse your wife or your daughter, will expect that in her marriage. Dengan kata lain, pada waktu anak saudara perempuan melihat bagaimana ayahnya abuse istrinya, ibunya, maka dia pikir itu sudah menjadi normal, sehingga pada waktu dia menikah, tanpa sadari dia sudah punya expectation, gambaran bahwa dia akan digitukan juga. Jadi saudara, ini sangat penting sekali. Saya menghimbau saudara-saudara, bapak-bapak, coba perhatikan bagaimana tindakan kita, sikap kita pada waktu kita terhadap sikap kita terhadap istri kita. Kemudian katakan, tadi katakan di sini, if you treat their mothers like she is not worth very much, you are degrading the home, the family and marriage which they will carry into their future homes, family and marriage. Bagaimana mereka menghargai, bagaimana tindakan kita? Kita value enggak pernikahan ini? Satu yang sangat bagus sekali dan suatu yang kita sangat hargai atau kita enggak peduli? Jadi ini perlu kita punya visi bagaimana kita mau melihat rumah itu seperti apa, home itu seperti apa. Tetapi kalau kita dengan kelihatan sekali anak itu bisa melihat bagaimana ayahnya mengasihi, if they visibly see how show love and respect to their mother, katakan, your son will learn how to be good husband and father himself. Saudara, kalau di sini ini ngeri sekali. Apa yang kita apa yang kita tanam, itu akan kita, apa yang kita tabur, itu akan kita tanam. Apa yang kita tanam, kita akan tabur. Jadi apa yang kita lakukan, itu akan ada hasilnya positif atau negatif. Kalau kita, bagaimana kita treat istri kita, bagaimana kita perlakukan istri kita dengan baik, maka akibatnya anak kita yang laki, dia akan bisa menjadi role model yang bagus sebagai husband yang bagaimana. Sebagai husband yang bagaimana. Yang saya benar-benar appreciate adalah orang tua saya, ayah saya keras, tapi dia tahu bagaimana treat saya punya ibu. Kalau ada pertengkaran nggak pernah sampai ribut, sampai saya pikir pernikahan itu bagus, nggak pernah ribut. Nggak pernah ribut, sebab saya pikir bagus ya. Nggak pernah menghina di depan orang lain. Ayah saya saya nggak pernah lihat mereka ribut. Barusan saya sering kali katakan, waktu ayah saya meninggal, waktu di hospital, saya tanya ibu saya, waduh mam kok bagus sekali ya, harmoni, nggak pernah ribut. Nah, mama saya katakan, siapa bilang nggak pernah ribut, kita ributnya di kamar kalian waktu kalian tidur. Tapi saya lihat ayah saya mau respecting ibu saya, sampai saya bisa lihat. Dan kalau saya lihat dari keluarga saya 4, ini saya yang laki-laki, mulai dari yang tua sampai yang si Ben, saya lihat kita diajar untuk respecting pada istri-istri. Respect, menghormati istri. Ini ada hubungannya dengan bagaimana ayah saya perlakukan pada ibu saya. Dan katakan di sini, kalau if you honor your wife, your daughter will be never satisfied with a man who dishonor her. Nah, kalau kita sudah memberikan satu pattern, satu yang bagus mengenai respect, maka pada waktu anak kita saudara perempuan pacarnya begitu, kalau kasar aja nggak respect atau langsung bisa tahu, itu radarnya tuh sangat peka sekali. Dan di situ dia mulai bisa menimbang, apakah saya mau tinggal seumur hidup dengan suami yang model begini. Tapi kalau nggak lihat contohnya itu, maka pada waktu pacaran suaminya kasar, suaminya begitu nggak menghormati, dia pikir nantilah bakal change. Berapa kali dalam pernikahan waktu tiap konselingnya, kenapa kok sampai kamu menikah sekarang sudah sampai parah sekali? Saya pikir waktu pacaran sih saya tahu, tapi saya pikir kalau menikah nanti bakal berubah. Ya saya pikir nanti kalau punya anak bakal berubah. Teman saya orang Itali punya 4 anak, dia ngomong, saya pikir mau berubah sampai punya 4 anak, gak berubah-berubah. Akhirnya mereka cerai. Nah, seringkali saudara, kita tanpa kita sadari saudara, ini yang tindakan kita ini
akan bring a positive atau negatif terhadap anak kita. If you cherish their mother as a valuable part of not only your life, but their life will carry that model with them for the rest of their life. Saudara, perlu saudara, kita mempunyai menjadi role model yang bagus sebagai father. Nah, untuk menjadi papa yang baik tadi adalah kasihlah istri saudara. Kasihlah istri saudara. Kedua, jangan menyakiti hati anak saudara. Hati bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, berapa it's a challenging, saudara. Kerja di North America, saudara mungkin barusan menikah, banyak demand yang saudara harus lakukan, banyak pressure. Sekarang saya lihat pressure makin besar, makin banyak. Saya makin pikir, sebenarnya zaman dulu nggak ada email tuh sebenarnya waktu lebih banyak buat untuk keluarga. Tantangan saat ini untuk keluarga yang paling berat adalah begitu banyak email, sampai email waktu bisa berapa banyak, sampai Presiden Obama sendiri, Obama sendiri sampai dia misi ketagihan sama BlackBerry sampai itu benar-benar ambil waktu begitu banyak. Nah, seringkali saudara, yang seringkali saya katakan bahwa kita sebagai father, saya perhatikan, termasuk saya, termasuk orang-orang di sekitar saya, orang laki itu nggak tahu kalau lagi konsentrasi sesuatu tuh kadang-kadang ada bom di sebelah pun kadang-kadang nggak bisa dengar. Saya perhatikan kalau papa lagi, ayah lagi sibuk sesuatu, anaknya jerit-jerit, papa, nggak even diladenin. Seringkali, apalagi kalau istri ngomel-ngomel, lagi nggak diladeni lagi. Dan saudara, seringkali saudara, ini tindakan kita, kalau kita nggak wise enough, kita bisa konsentrasi dengan sesuatu atau nonton TV, perhatian. Anak ngomong sesuatu aja kadang-kadang kita nggak pedulin. Lama-lama anak itu punya komen bahwa my father don't love me, nggak mengasihi saya, don't care about me, even saya ada atau enggak. Itu tanpa sadari, non-verbal tindakan kita, bukan kata-kata loh saudara. Non-verbal kita bisa membuat anak itu disakiti, bisa hurt. Jadi saudara, jangan, apalagi saya menganjurkan hati-hati dengan kata-kata yang saudara katakan. Hati-hati sebab apa yang kita katakan itu anak bisa diregister seperti komputer, anytime bisa di memori, di recall lagi itu memori. Dan saya ingin saudara, supaya kata-kata yang positif yang keluar dari anak-anak saudara, positive confession kita saudara, pada saat kita bicara yang positif, malaikat Tuhan bekerja luar biasa langsung membuat yang apa yang kita confess itu akan terjadi. Demikian juga pada saat waktu kita bicara negatif, iblis dengan bala tentaranya melakukan apapun untuk bisa kata yang negatif itu bisa terjadi. It's a blessing atau curse. Sebab itu kata-kata penting. Berapa banyak anak yang disakiti gara-gara kata-kata dari orang tua yang katakan itu. Ketiga, nikmati anak saudara sewaktu masih muda. Saya look back lagi saudara, saya waktu saya masih muda di real estate, saya kadang-kadang waktunya transaction deal, kadang-kadang malam, pulang anak sudah tidur, berangkat pagi anak-anak masih tidur, kadang-kadang jarang sekali bisa enjoy. Dan kita sekarang tinggal sama cucu, really enjoy. Saya ngomong, kenapa saya kok nggak sadar ya, kata dia, itu cucu kamu sama anak kamu sama lucunya. Oh ya, saya pikir cucu saya lebih lucu. Ternyata sama, tapi pada waktu itu saya nggak enjoy karena pikiran saya lagi pikirin soal career, soal bisnis, soal gitu, sehingga anak kadang-kadang aduh gangguin gitu. Tapi saudara, sebenarnya kalau kita lihat Tuhan begitu luar biasa, coba menghibur kita. Sebenarnya anak diciptakan itu bukan untuk menjadi burden, bukan menjadi liability, justru anak diciptakan, Tuhan ciptakan anak itu untuk kita enjoy. Enjoy saudara, please. Kalau saudara punya anak, saudara begitu
Walaupun nakalnya luar biasa, tapi enjoy, saudara. Jangan lihatnya itu anak itu burden. Apalagi kita ngomong, lebih baik kamu gak usah ada. Saudara, jangan, kita benar-benar enjoy, saudara. Itu ada satu gift, saudara. Mengapa daycare sekarang dibangun di rumah-rumah senior citizen home? Karena psikologis menyelidiki bahwa salah satu hiburan buat orang-orang tua kalau melihat anak-anak kecil itu so innocent. Lucu sekali, anak-anak kecil itu lucu sekali. Saya itu hiburan, enjoy, saudara. Saya percaya Tuhan ciptakan anak kecil itu untuk enjoy, untuk menghibur ini grandpa. Daripada mikirin risasi, mulai enjoy dengan cucunya, bisa enjoy. Ini saya lihat, ini salah satu yang Tuhan ingin supaya kita sebagai Bapa ambil waktu, saudara. Ambil waktu untuk enjoy dengan anak-anak saudara. Sebab waktu gak akan balik lagi. Please believe me, jangan sampai saudara begitu, jangan sampai saudara pikir nanti. Saudara mungkin saudara pikir nanti kalau mapan, begitu anaknya sudah keluar kota, sekolah di luar kota. Saudara ngomong, saya sudah ada semuanya, uang ada, waktu ada, tapi anaknya gak ada waktunya. Anaknya malah mungkin gak mau pergi sama kalian. So itu perlu sekali saudara, ambil waktu, spend time, enjoy. Yang keempat adalah di sini untuk dengarkan anak saudara. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Diadakan survei, saudara, di satu sekolah, di mana di high school ada 369 high school boy yang ikut surveinya, dan ada 415 girl yang ikut ambil dalam survei itu. Dan list survei itu menarik sekali, katakan ada list, tuliskan 10 desirable qualities in a father. Dengan kata lain, anak, apa yang kamu inginkan, quality apa yang ayah kamu punya, yang ada di dalam hidup ayah kamu. Kira-kira apa? 10 desirable list itu apa? Saudara, menarik, yang one of the top dari jawaban dari tadi, 369 anak laki-laki, 415 anak perempuan. Jawabannya apa menurut saudara? Kira-kira apa? More money? No, saudara. Ternyata, ini untuk saudara yang punya anak, teenager teman. Anak ingin supaya, ini yang ditulis oleh anak-anaknya, respecting his children's opinion. Respecting, menghargai pendapat dari anak-anak saudara. Hargai. Saya juga waktu 7-8 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun, mengadakan survei pada anak-anak yang muda tuh. Pada waktu itu si Sonia juga misi muda-muda tuh, zamannya anak-anak itu. Mungkin waktu SMP, SMA, kita juga kasih list juga. Ternyata jawabannya hampir sama. Dari mereka semua, I want my parents listen to me, mendengarkan saya. Kalau kita sudah dapat 2 survei itu, yang hubungannya kalau dari ini sekolah yang begitu banyak dan even di gereja ini, berarti saudara, it's challenge buat kita mau menjadi bapak yang baik untuk coba mendengar, listen, mendengar, coba mendengar apa yang anak, dengarkan anak saudara, keluhan apa, struggle apa yang menjadi hati anak itu, apakah yang menjadi value dari anak saudara, dengarkan saudara. Kemudian kelima, perlu sekali saudara, untuk saudara menjadi bapak yang baik, ini sangat penting adalah untuk doa saudara, untuk doa sendiri. Seringkali kita bisa doakan orang lain, coba doa sendiri. Tuhan bikin saya hikmat, bagaimana Tuhan untuk saya bisa mengasihi istri saya, bagaimana saya bisa tahu kebutuhan apa yang saya bisa support anak-anak saya. Anak saya is a unique
anak saya beda, saya nggak bisa apply-kan pada anak yang pertama dengan anak yang kedua. Tuhan, saya lagi menghadapi saat ini lagi zaman anak-anak lagi mulai teenager, saat ini lagi mulai rebel. Kalau diomongin selalu ngomongnya no why. Terus kenapa Tuhan, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus tindakan, apa yang saya harus kerjakan. Doa, saudara, doa perlu sekali. Doa perlu sekali untuk saudara. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Dan bukan hanya saudara doakan untuk saudara sendiri. Yang keenam adalah saudara, untuk saudara mendoakan istri dan anak saudara. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Doakan. Bukan satu nature mungkin pada orang-orang laki untuk berdoa. Banyak orang laki nature-nya adalah cari sesuatu yang mungkin signifikan, mungkin dalam kerjaan apa, mungkin spiritual, saudara pikir nggak terlalu penting. Saya menghimbau saudara, mulai saudara doa dari ayah, doa memberikan dampak besar sekali. Ikut bagian saudara dalam hal spiritual sangat menentukan sekali. Salah satu Harvard University mengadakan studi pada itu adalah ikut campurnya ayah dan ibu terhadap anak itu memberikan ada beberapa hal, membuat anak itu confident, tolerannya besar, GPA-nya hasil sekolahnya bagus, dan juga adalah destiny, tahu the destiny. Itu adalah hubungan dari karena impact dari orang tua, dari ayah dan ibu. Kalau saya lihat kembali lagi saudara, peranan ayah sangat penting sekali. Banyak orang pikir itu urusan mendidik anak adalah urusan istri. No saudara. Makin saya lihat makin orang-orang yang menjadi orang-orang yang bagus, yang sukses adalah akibat dari peranan dari orang tua, dari ayah dan ibu. Itu adalah sangat penting sekali. Dan doa, kalau anak saudara bisa melihat ayah saudara berdoa, doakan. Doakan. Saya doakan selalu anak, cucu, mantu, jemaat. Kita doakan. Jemaat, kira-kira apa yang kebutuhan apa? Kalau saudara saat lagi menghadapi sesuatu, ini adalah waktunya saudara berdoa. Sebab pada waktu saudara berdoa, saudara membuka pintu window of heaven untuk Tuhan bekerja. Sehingga pada waktu hasil doa saudara lihat, saudara nggak akan bisa katakan kebetulan. No, saudara bisa katakan karena saya berdoa dan saya yakin bahwa ini adalah akibat doa. The impact dari doa ini besar sekali. Yang kemudian yang terakhir adalah 7, untuk menjadi contoh dari kehidupan yang positif. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya lihat dalam hidup orang tuh ada yang selalu lihatnya minum air tuh half glass empty, selalu melihatnya negatif. Saya dalam hidup kadang-kadang ada orang saya coba ngomongin yang positif, dia selalu melihatnya negatif. Itu saya lihat itu sangat penting sekali hubungan saudara sebagai orang tua sejak kecil. Bagaimana saudara bring faith pada anak saudara, bagaimana untuk melihat masa depan saudara, bagaimana untuk mereka bisa melihat masa depan mereka. Itu sudah role model kita, sebagai role model confession kita. Kita perlu sekali memberikan confession yang positif. Saudara, sebagai anak Tuhan saya mau katakan, pada waktu Tuhan menciptakan kita manusia, diciptakan menurut peta dan the image of God. Jadi dengan kata lain, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, saudara, bukan diciptakan menurut just apa, tapi menurut peta teladan Allah yang begitu powerful, begitu hebat. Itu adalah kita diciptakan Tuhan begitu. Dan Tuhan ingin sebagai anak-anaknya to reign, to rule, to memerintah untuk dunia ini. Dan Tuhan ingin supaya apa yang kita lakukan di dalam keluarga ini bisa memberikan dampak kepada community. Sebab community akan kuat kalau kita keluarga menjadi kuat. Kita nggak akan bisa memberikan dampak kepada community kalau kita sendiri, keluarganya sendiri berantakan. Keluarga yang kuat akan membuat gereja jadi kuat, gereja yang kuat akan bisa memberikan dampak pada community.
Tapi untuk kita bisa memberikan dampak ini, perlu kita exercise iman kita, mau speak a confession berdasarkan firman Tuhan. Dan challenge kita adalah begitu kita memberikan memberikan confession yang positif, masa depan kita bicarakan jangan khawatir, Tuhan akan supply segala kebutuhan kita. Misalnya salah satu saudara katakan pada anak saudara, pada waktu menghadapi struggle keuangan, anak jangan khawatir, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan saudara, pada saat saudara mengatakan itu, saudara, tadi saya katakan, iblis coba mengganggu kita, coba sabotase kita, sehingga apapun yang membuat keadaannya kelihatannya makin jelek. Sering kali saudara confess sesuatu yang positif, tapi hasilnya bukan yang positif, malah negatif. Itu saya katakan, jangan saudara mundur, jangan saudara give up, justru yang adalah opportunity, saudara tahu bahwa Tuhan lagi bekerja, karena iblis bekerja luar biasa untuk discourage saudara, untuk saudara nggak beriman, untuk saudara confess yang negatif. Tapi pada waktu saudara beriman bahwa ada sesuatu yang indah, walaupun kelihatannya negatif, saudara lihatnya is only a season, hanya sementara saja. Saudara beriman bahwa ada sesuatu yang indah, saudara doa bahwa anak saudara Tuhan akan pakai memberikan dampak pada community, pada society. Saudara beriman seperti Jonathan Edwards, dia beriman anak-anaknya akan dipakai, ternyata benar saudara, generasinya dia, berapa anak jadi presiden, vice president, dari dokter, presiden university, menjadi orang-orang yang lawyer, menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi hamba Tuhan. Karena dia tahu, dia sudah punya visi bahwa melalui generasi dia akan memberikan dampak. Dia adalah orang yang memberikan positive role dalam keluarganya. Bukan yang negatif. So itu sudah perlu sekali kita cek bagaimana iman kita melalui confession kita. Apa yang kita katakan itu, kalau saudara kita katakan ada tantangan, ada resistance, itu saudara harus imani, berarti iblis lagi bekerja luar biasa membuat saudara down supaya saudara confess yang negatif. Tapi saudara imani terus bahwa ini hanya sementara. Di dalam season akan ada winter, akan ada tornado. Tapi saudara imani bahwa semua akan be okay. Nanti akan ada spring, ada summer. Semuanya ada waktunya. Jangan saudara give up. Dan confession saudara sangat penting sekali untuk saudara confess. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Bukan kecelakaan. Nah ini sudah confession ini. Dengan kita sudah memberikan positive role model ini, maka saudara, anak-anak kita tuh bisa melihat apa yang orang tua kita lakukan. Itu memberikan dampak. Dan sudah bayangin, kalau anak kita mempunyai positive role, kemudian dia akan efek lagi pada generasi-generasi. Dia look back lagi nanti saudara, dampak yang saudara lakukan sebagai Bapa yang baik ini memberikan dampak yang besar sekali. Bukan hanya sekarang aja saudara, mulai pikirkan masa depan. Bagaimana dampak saudara seorang ayah, ayah yang baik. Saya menghimbau saudara untuk kita semua, coba take time ini tadi, yaitu saudara, untuk kita pertama saudara, untuk mengasihi istri kita dengan tindakan kita, bukan just ngomong aja. Kalau saudara lagi marah, coba please kalau bisa stop. Jangan sampai saudara abuse. Kadang-kadang kita bisa nyesel apa yang kita katakan. Berapa banyak istri sakit hati gara-gara kata-kata dari suami mungkin 20 tahun yang lalu, dia masih ingat terus. Anak-anak kita bisa hurt karena anak-anak apa yang kita katakan. 2, kita jangan menyakiti hati anak saudara. Saudara, jangan sampai kita hurt anak, sebab dampaknya saudara, kalau anak itu punya low self-esteem, anak itu insecure, kasihan. Berapa banyak pernikahan saya konsel, problemnya, rootnya adalah karena insecure. Tapi mengapa anak itu, istri itu insecure? Karena saudara, dia sejak kecil disakitin, dia nggak merasa berharga. Kemudian, nikmati anak saudara sewaktu masih muda. Saya anjurkan saudara, saya bersyukur pada waktu anak-anak masih kecil, saya beli van, tiap tahun kita spend time sama anak-anak. Dan saya lihat bersyukur, sampai sekarang anak-anak masih looking forward. Kalau ada waktu spend, want to get together. Barusan ini Sonia ngomong, when can we get together lagi? Kalau bisa nanti September atau gimana.
sudah lama kita nggak spend time sama mereka. Look forward, saudara. Bukannya kita yang bagging anak, kapan kita bisa pergi sama-sama. Berapa orang tua yang coba bagging anaknya, kamu ada waktunya kapan? Dan anak itu rasanya malas pergi sama orang tuanya. Sebab tiap kali pergi sama anak tuanya selalu apa? Dikuliahin, diguruin. Sudah anak itu sudah mulai, rasanya kalau bisa jangan. Malah banyak ada anak yang begitu lulus high school mau keluar dari rumah, mau col dari rumah. Ada kesempatan untuk bisa dapat freedom karena sudah bosen, selalu digurin, selalu diomongin, diperhatikan selalu itu. Itu salah satu pada waktu tes dari tadi 369 boys and 415 girls, salah satu quality mereka katakan never nagging his children about what they do. Dengan kata lain sebagai orang tua, anak ini nggak mau nagging, apa yang kamu lakukan, apa perhatikan, enggak saudara. Nah saya ingin saudara, kita spend time, saya mengajak saudara, ambil waktu, kalau bisa saudara ambil waktu holiday dengan anak saudara, waktu saudara masih muda. Dan kalau saudara keadaan keuangan saudara lagi sulit, even tenda, it's okay saudara. Even saudara spend time dengan anak-anak, memori anak itu mesti ingat sekali. Kalau saudara senang mancing sama-sama, senang golf sama-sama, senang spend time together sama anak itu, waktu nggak akan balik lagi. Kemudian keempat, coba ambil waktu dengarkan anak itu untuk didengarin apa yang anak katakan. Kelima, increase doa saudara, spend time dengan doa. Doakan family, doakan anak saudara. Dan kemudian menjadi contoh kehidupan yang positif. Saya percaya saudara, kalau kita lakukan 7 hal itu, kita akan menjadi bapa yang baik. Dan saya menjadi bapa yang baik, saya percaya dampaknya kepada anak generasi kita juga akan positif. Amin saudara. Mari saudara kita berdiri bersama-sama, kita berdoa, kita minta saudara supaya ini 7 hal ini kita bisa lakukan sebagai bapak-bapak. Enggak too late, saat ini saudara misi, kesempatan Tuhan berikan. Kalau saudara mendapat kesempatan untuk mendengar hari ini, berarti ada satu challenge, ada satu tugas yang Tuhan berikan. Bapak kami berdoa untuk firman-Mu hari ini, Bapak kami berdoa untuk kemetrekan. Berikan kepada kami Tuhan, your grace, kasih anugerah-Mu, pertolongan untuk kami suami-suami bisa mengasihi istri-istri kami. Bapak, kami minta your agape love, supaya kami bisa mengasihi istri kami, bisa menerima istri kami sebagaimana adanya. Dan kami berdoa Tuhan, untuk satu persatu, untuk kami juga sebagai father, untuk jangan sampai kami menyakiti anak kami. Ampuni Tuhan, kalau ada kata-kata yang telah kami katakan pada anak kami, pada istri kami, yang telah menyakitkan hati mereka, ampuni Tuhan. Kami mau cabut saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau speak a blessing untuk anak-anak kami. Kami speak blessing untuk istri-istri kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, biar Engkau berkati mereka, anak istri kami satu persatu. Bapak, kami berdoa juga, ajar untuk beri kami hikmat dalam menggunakan waktu dalam 365 hari. Untuk kami bisa ambil set aside waktu Tuhan, untuk bisa berlibur dengan anak-anak, mereka bisa ingat punya satu memori yang luar biasa. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami selalu sibuk-sibuk dan kami pikir satu kali one day kami mau spend time dengan anak. Tapi Tuhan, kami tahu waktu berjalan begitu cepat. Berikan pada tiap-tiap keluarga hari ini Tuhan, a decision untuk ambil keputusan, a priority yang penting, untuk bisa menikmati dengan anak-anak mereka waktu masih muda. Bikin hikmat Tuhan apa yang mereka harus lakukan. Dan kami berdoa juga Tuhan, untuk kami satu persatu, untuk kami bisa lebih lagi Tuhan menjadi pendoa-pendoa. Kami menyadari Tuhan, Engkau punya cara melalui doa-doa kami. Tuhan, Engkau izinkan untuk kami menghadapi persoalan sekali, dan untuk kami boleh minta pada Engkau. Dan Engkau berkata janji, kalau kami minta, kami akan mendapatkan. Kalau kami mencari, menemukan, mengetok, pintu-pintu dibukakan. Terima kasih Tuhan untuk assurance yang Engkau berikan. Berikan kepada kami Tuhan untuk belajar, untuk selalu mulai Tuhan, untuk father-father, untuk mendoakan istri dan anaknya satu persatu. Dan terakhir Bapak, kami berdoa untuk kami menjadi contoh yang punya kehidupan yang positif. Menyadari Bapak, Tuhan Kau di dalam kami dan Kau punya rencana besar dan masa depan yang penuh pengharapan. Kan kami beriman akan janji-Mu, ya dan amin, dan akan terjadi. Bapak, pakai kami, mulut kami menjadi alat-Mu. Kuduskan Tuhan mulut kami, bibir kami,
untuk kami bisa mengucapkan firman-Mu, mengucapkan yang positif untuk keluarga kami satu persatu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan. Bapak, biar Engkau memberkati anak-Mu satu persatu, biar pemberian yang kami berikan Tuhan, ada pemberian yang keluar dari ucapan syukur kami Tuhan, karena segala blessing adalah dari Engkau. Dan berkati anak-anak-Mu satu persatu yang memberikan tithe and offering, sehingga Tuhan mereka Tuhan Kau buka window of heaven, mengalami Tuhan mujizat-Mu, mengalami anugerah-Mu lebih lagi Tuhan, dan kita bisa mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you Lord, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini, amin. Silakan duduk, saya minta untuk para usher untuk ke depan.